Shalom Elohim, bersama Masia, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya Andrea Lahama di channel saya. Kita akan belajar menggali dan berapologet bersama. Pada video kali ini saya mau membahas tentang komentar dari video saya sebelumnya, yang dimana membahas tentang Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yusuf ayah Yesus menikah dengan Maria ibu Yesus pada umur Yusuf 90 tahun dan Maria umur 12 tahun. Jadi di dalam video saya itu ada yang berkomentar, ini nggak tahu ya, mungkin dia adalah hater saya mungkin, tapi followersnya Ustadz Kainama saya nggak tahu. Tapi terima kasih, dia katanya subscribe channel saya, lumayan lah ya. Terima kasih banyak. Nah, komentar ini komentarnya, dia membahas tentang ada 2 poin. Yang pertama, katanya tunjukkan data dan buktinya di dalam Alkitab Perjanjian Baru kalau Yusuf dan Maria ini adalah keturunan daripada Daud. Nah, ini makanya saya bilang ke dia kemarin, bacalah Matius dan Lukas. Sebenarnya gampang sekali untuk tinggal baca, kemudian teliti aja itu silsilahnya. Tapi memang beliau ini memang mungkin cuma nyinyir ya, tapi saya suka dengan pertanyaannya, itu sebabnya saya mau menjawab. Ini penting buat iman Kristen kita untuk mengetahui hal ini. Di dalam Injil Matius dan Injil Lukas menuliskan tentang 2 silsilah Yesus Kristus. Matius menuliskan silsilah daripada Yusuf, dan juga Lukas menuliskan silsilah daripada Maria. Tapi di dalam penulisan ini mungkin kita akan menemukan kok Maria nggak ditulis, karena memang dalam daftar keturunan itu hanya ditulis laki-laki saja. Nah, kenapa di dalam Lukas Yusuf disebut anak Eli, sedangkan di dalam Matius Yusuf disebut dengan anak Yakub. Ya, kita harus rajin baca Alkitab supaya memang kita bisa jeli di area ini. Nah, saya mau jelaskan dulu. Ada sebuah budaya dalam Yahudi itu namanya kalau seorang ayah kemudian memiliki anak perempuan dan dia mau meninggal, itu biasanya anak perempuannya akan mewarisi garis keturunan atau silsilah daripada ayah tersebut. Tapi syaratnya adalah seorang ayah ini harus mengambil suami untuk istrinya yang berasal dari keturunan yang sama atau dekat dengan dia, masih terbilang saudara lah ya, untuk dijadikan suami supaya garis keturunan itu tidak pergi kepada orang lain, jadi pergi kepada garis keturunan yang sama. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas Yusuf disebut dengan anak Eli, sedangkan di Matius menuliskan nama Yakub yang adalah ayah kandung daripada Yusuf. Dari mana dia kemudian disebut dengan, kita bisa baca di Matius dan Lukas itu, kita baca dari silsilah Daud. Nah, dalam silsilah Daud di dalam Matius itu disebutkan garis keturunan Yusuf, dari mana Daud memperanakan Salomo. Jadi dari sanalah garis keturunan Yusuf. Sedangkan di dalam Lukas itu Daud memperanakan Nathan. Siapa Nathan? Nathan adalah anak ketiga daripada Daud dan Berseba. Jadi Nathan ini juga adalah anak daripada Daud, yang kemudian Nathan melahirkan Matata dan Mina dan juga Melea. Jadi garis keturunan daripada Maria ini jelas dari mana? Dari Nathan, Daud ke Nathan, sedangkan si Yusuf ini dari Daud kepada Salomo. Jadi jelas sekali di sana di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis silsilahnya dengan jelas. Jadi nggak ada bilang seperti yang dia bilang nggak tahu dari mana asalnya. Jelas kok. Justru yang perlu kita pertanyakan, Miriam yang adalah anak Imran, saudara daripada Harun, yang kemudian memperanakan Isa Al-Masih. Dan kemudian banyak yang bilang katanya, oh Isa Al-Masih, apalagi para mualaf tuh, Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Ya bisa ya, secara karakter dan perilaku orangnya berbeda, karena memang beda jauh sekali. Jadi kita tidak boleh menyampingkan peristiwa historis ini. Jadi jangan seolah-olah kita langsung berpatok pada satu aspek bahwa ini wahyu begitu, dan sisi historisnya kita tidak libatkan. Itu bahaya. Itu yang pertama ya, bahwa silsilah Maria dan Yusuf jelas ya.
dari Daud, yang satu anak keturunan daripada Salomo, yang satu keturunan daripada Nathan. Itu dia, jelas. Dan kedua, katanya tunjukkan data di mana Maria dan Yusuf itu menikah. Nah ini, orang ini memang agak sedikit, bagi saya dia mungkin belum belajar aja. Saya bilang coba baca Alkitab. Mungkin dia takut kalau baca Alkitab kemudian langsung masuk Kristen. Atau mungkin dia takut pas baca Alkitab dan dia lihat, wah ini ternyata betul-betul kitab suci. Aduh, makanya dia takut ya. Jadi begini, dalam tradisi Ibrani ada namanya ekusin. Ekusin ini adalah pertunangan di mana prosesi pertunangan ini dilakukan secara panjang. Jadi tidak dalam acara yang artinya tunangan hari ini besoknya menikah, tidak begitu. Atau tunangan 2-3 bulan kemudian langsung menikah. Proses tunangannya agak panjang dalam tradisi Yahudi. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan nesteu. Nesteu ini artinya mengambil untuk dinikahi atau meminta untuk menikah. Jadi Yusuf meminta Maria untuk menikah, karena dalam adat Yahudi kan pria harus, sama juga dengan kita ya, pria yang harus datang kemudian meminta perempuan untuk dinikahi. Jadi di sini dulu jelas bahwa Yusuf dan Maria ada proses pertunangan. Nah, dia ini mempersoalkan mana bukti bahwa terjadi prosesi pernikahan dalam adat Yahudi katanya antara Maria dan Yusuf. Adat Yahudinya tadi kita sudah sebutkan kental dalam proses pertunangannya. Jadi dalam proses pertunangannya saja sudah kental dengan adat daripada Yahudi itu. Nah, dalam proses pernikahan ini saya bacakan di Injil Matius pasal 1 ayat 24. Dituliskan seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita harus mendeteksi dengan dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan. Parelaben ten gunaika autu. Jadi di sini dituliskan bahwa receive the wife of him. Dari mana kita bisa melihat tadi dalam bahasa Indonesianya, dan kemudian dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai parelaben ten wife of him. Di sini ten-nya kalau kita klik itu muncul kata sandang ho yang menjadi penyambung daripada antara kata parelaben dan juga kata gunaika dalam bahasa Inggrisnya receive, dalam gunaika dalam bahasa Inggrisnya wife. Jadi menerima atau mengambil Maria sebagai istrinya, dan ini terjadi dalam proses kata kerja yang kemudian disebut dengan sementara berlangsung atau sementara terjadi. Nah, ini yang kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan auris. Di situ auris ada yang artinya sementara terjadi atau sekarang sementara terlaksana begitu. Jadi terlihat bahwa si Yusuf langsung melakukan hal tersebut, langsung mengambil si Maria menjadi istrinya. Kalau mau ditanya mana prosesi adatnya tertulis, ya kita sudah bisa lihat dari proses pertunangannya. Dari proses pertunangannya sudah jelas itu adalah proses daripada adat Yudaism atau adat Yahudi. Jadi kalau mau dibilang dari pertunangannya saja sudah terjadi proses adat daripada Yudaism, bagaimana dengan pernikahannya? Hanya saja memang tidak dituliskan Maria pakai baju apa, Maria mengundang musik apa, Yusuf menggunakan jas atau pakaian warna apa. Karena memang dalam hal ini yang terpenting adalah Yesusnya yang harus menjadi objek daripada Injil itu. Tapi saya cuma mau menjawab karena ini penting juga buat iman Kristen saya dan teman-teman yang Kristen mengetahui bahwa garis keturunan Maria dan Yusuf itu jelas, kemudian prosesi daripada pertunangan dan juga pernikahan Maria dan Yusuf itu jelas dan terbukti. Di Talmud juga dijelaskan tentang prosesi adat daripada pernikahan orang Yahudi. Bisa dilihat, kita akan semakin berkerucut, semakin menemukan, dan hal inilah yang membuat saya tuh semakin percaya dengan Yesus dan juga Alkitab, di mana
Anda mau ngerecokin dari sudut manapun Alkitab itu sulit, karena didukung dengan fakta sejarah. Karena itu yang saya bilang, Alkitab kami bukan cuma kitab iman, melainkan kitab sejarah juga. Tapi ya udahlah, saya sudah berusaha menjawab. Jadi itu dia. Sekali lagi buat Bapak ini, terima kasih sudah memberikan trigger saya untuk apa yang akan saya bahas. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang hal lain, tapi karena beliau ini takut dengan saya untuk face to face, untuk satu one by one, untuk karena saya juga harus meminta pertanggungjawaban datanya. Mana? Buktikan datamu yang mana? Gitu. Mana penjelasanmu? Saya butuh penjelasanmu mana? Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi buat teman-teman Kristen, tetap percaya Alkitab kita adalah kitab suci yang sah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya Andra Lahama, terima kasih sudah mendukung saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.